Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama hormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua hormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raiba Hanifida. Dan yang ketiga hormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ali Kamtujul Aulia akan melanjutkan presentasi yang kemarin, yaitu tentang kerajaan Islam di Jawa. Kemarin saya sudah menjelaskan kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Banten, Demak. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang ini diambil alih kekuasaannya oleh kerajaan Mataram. Kita lanjut cerita di kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram ini didirikan oleh Senopati pada tahun 1601. Pada masa itu kerajaan Mataram ini puncak jayanya itu pada masa Raja Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646. Nah, jadi di kerajaan Mataram ini terjadilah kontak dengan VOC mulai terjadi. Nah, jadi pada masa itu kalau di pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, itu adanya VOC atau seperti bukan penjajah. VOC itu kayak suatu kelompok yang pokoknya gitulah, kontak dengan VOC mulai terjadi. Akhirnya terjadi perang saudara dan terjadi pembantaian ulama pada tahun 1647. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon ini berkuasa pada abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, jadi kerajaan Cirebon itu berkuasa pada abad 15, berarti sekitar 1500-an sampai 1600-an. Tahun 1500 sampai 1600. Nah, letaknya kerajaan Cirebon ini di pantai utara Pulau Jawa. Nah, kerajaan Cirebon ini perbatasan antara Jawa dan Sunda. Dan kerajaan Cirebon juga perantara bagi Jawa dan Sunda. Nah, jadi kerajaan Cirebon ini di tengah-tengah antara Jawa dan Sunda. Tetapi kerajaan Cirebon sendiri ini memiliki yang namanya budaya yang tidak Sunda dan tidak pula Jawa. Memiliki budaya sendiri. Nah, biasanya kan, raja pertama kerajaan Cirebon itu adalah Ki Gedeng Tapa. Pada tanggal 1 Syuro 1358. Nah, kemudian diganti dengan yang namanya Ki Gedeng Alang-Alang. Kemudian diganti dengan Walang Sungsang. Nah, kemudian Walang Sungsang ini namanya awalnya Cakra Buana. Kemudian diganti menjadi Cakra Bumi namanya setelah diangkat menjadi raja. Kemudian setelah Cakra Bumi ini haji dan pulang haji, namanya diganti menjadi Haji Abdullah Iman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.